Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin soal satu skill yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya, wah, bisa besar banget di dunia kerja. Apa itu? Etikat bertelepon secara profesional. Yuk kita gali lebih dalam kenapa ini penting banget. Sekarang mungkin Anda mikir, ya kan udah ada email, udah ada chat, ngapain sih repot-repot mikirin etika telepon? Apa masih relevan? Jawabannya, wah, masih relevan banget. Justru karena sekarang semua serba teks, kemampuan kita buat ngobrol langsung lewat telepon dengan baik, itu jadi semacam kekuatan super yang langka. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Pas telepon kantor bunyi, terus Anda angkat. Nah, momen beberapa detik itu bukan cuma soal Anda jawab telepon, tapi itu adalah kesan pertama yang mewakili seluruh perusahaan Anda. Ini dia aturan emas yang pertama. Usahakan jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Kenapa sih? Soalnya setiap dering tambahan itu seolah-olah ngasih sinyal, kami lagi nggak siap, atau waktu Anda nggak sepenting itu. Sebaliknya, kalau kita jawab cepat, itu langsung menunjukkan kita efisien, kita siap, kita profesional. Keren kan? Nah, coba lihat deh kerangka ini. Sebenarnya pembukaan telepon yang sempurna itu bisa dipecah jadi 5 langkah yang gampang banget diikutin. Anggap aja ini contekan atau resep rahasia buat ninggalin kesan pertama yang hebat setiap kali Anda angkat telepon. Pasti pernah denger kan? Atau mungkin kita sendiri pernah melakukannya. Halo, gitu doang. Kedengarannya simple, tapi sebenarnya ini bikin bingung. Si penelpon jadi mikir, hah? Ini bener nggak ya nomornya? Si nelpon kemana nih? Kesannya jadi ragu-ragu dan kurang polesan profesionalnya. Nah, sekarang coba bandingin sama yang ini. Selamat sore, PT Dana Pertama dengan Vina di sini. Jelas banget kan? Dengan langsung sebut nama perusahaan dan nama Anda langsung kasih kejelasan, rasa percaya diri, dan profesionalisme. Nggak ada lagi tuh yang namanya bingung-bingung buat orang di seberang sana. Kuncinya di sini tuh cuma satu, diplomatis. Anda nggak perlu cerita detail, oh Bapak lagi meeting sama klien X, nggak perlu. Tujuannya itu gimana caranya kita tetap bisa bantu, nawarin solusi, misalnya nawarin buat catat pesan, tapi tanpa ngebocorin info yang nggak perlu. Tetap sopan, tetap profesional. Oke, sekarang gimana kalau situasinya kita balik? Anda yang nelpon keluar. Nah, skill yang dibutuhin ini agak beda dikit. Dan kuncinya semuanya itu dimulai bahkan sebelum gagang teleponnya diangkat. Persiapan itu segalanya. Jadi gini, telepon yang sukses itu bukan yang asal pencet nomor terus ngomong. Ada persiapannya. Cek lagi nomornya, udah bener belum? Tujuan nelfonnya apa sih? Mau nanya apa aja? Siapin catatan kecil. Persiapan simpel ini nunjukin kalau Anda menghargai waktu Anda sendiri dan yang lebih penting lagi, waktu orang yang Anda hubungi. Coba deh kita bedah bareng-bareng contoh ini. Strukturnya bagus banget. Ada salam pembuka, perkenalan diri yang jelas, siapa dan dari mana, dan yang paling penting, tujuannya langsung disebutin, nggak pakai muter-muter, to the point. Ini contoh komunikasi yang efisien dan penuh rasa hormat. Terus, gimana kalau orang yang kita cari ternyata lagi nggak ada di tempat? Nah, ini dia momen di mana peran Anda jadi krusial banget. Nyatet pesan itu bukan cuma tugas administratif biasa loh, itu sebuah tanggung jawab. Anda itu ibaratnya penghubung penting dalam rantai komunikasi biar nggak putus di tengah jalan. Ini bukan sekedar formulir biasa, anggap aja ini checklist wajib Anda. Setiap kolom ini punya peran penting. Coba bayangin kalau Anda lupa nanya nomor teleponnya atau salah nangkep inti pesannya. Satu aja detail kelewat, wah, bisa jadi kesempatan bisnis melayang. Dan ini langkah pengaman yang paling penting. Jangan sampai di-skip. Konfirmasi. Sebelum bilang terima kasih dan nutup telepon, ulangi lagi poin-poin penting dari pesannya. Cukup bilang, baik Bu, saya konfirmasi ulang ya pesannya. Kalimat sesederhana itu bisa mencegah kesalahan fatal dan nunjukin kalau Anda orang yang teliti. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, sekarang kita coba tarik benang merahnya ya. Kita rangkum jadi beberapa aturan emas yang berlaku universal. Mau Anda yang ditelepon atau yang menelpon. Anggap aja ini checklist andalan Anda. Setiap poin di sini, mulai dari jawab cepat sampai membiarkan si penelpon yang nutup duluan, itu bukan sekedar soal sopan santun. Ini semua soal ngebangun reputasi. Reputasi Anda dan tentunya reputasi perusahaan Anda lewat setiap interaksi kecil ini. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir sedikit lebih jauh. Semua prinsip yang kita bahas hari ini, soal kejelasan, rasa hormat, efisiensi, itu kan nggak cuma berlaku buat telepon aja. Pertanyaannya, gimana caranya prinsip-prinsip ini bisa kita bawa ke email kita, ke meeting kita, ke semua interaksi kerja kita sehari-hari? Coba deh direnungkan. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.